Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RJTV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi sebuah berkah tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan ini kita mengangkat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang umurnya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Sebuah kosakata yang hanya kita dapatkan dalam ajaran Islam yang mulia. Silaturahmi itu terdiri dari dua kata, silat dengan rahim. Silat artinya menyambung, rahim adalah kekerabatan, kasih sayang. Sedangkan lawannya disebut dengan qati'ur rahmi. Qati' orang yang memutuskan, rahim adalah kasih sayang. Tetapi silaturahmi menjadi sebuah idiom ungkapan di dalam bahasa Indonesia, sehingga orang yang memutuskannya pun kita menyebut dengan kosakata memutuskan silaturahmi. Padahal memutuskan tidak boleh disebut dengan silat, hanya disebutkan memutuskan rahim. Tapi saking kuatnya kata-kata silaturahim seolah-olah itu menjadi sebuah kata yang tidak terpisah, kita tetap menggunakan kata yang sama untuk orang yang memutuskan hubungan ini. Di dalam hadis ini, Nabi memberikan arahan, motivasi yang sangat jelas sebelum kita berpikir tentang dampak di akhirat, tentang kebaikan apa yang Allah beri bagi orang yang menyambung silaturahmi, dan ancaman apa, siksa apa yang Allah timpakan kepada mereka di akhirat untuk orang yang memutuskannya. Maka Rasulullah berikan arahan-arahan yang langsung kita rasakan dampaknya di dunia. Barang siapa yang senang rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaklah dia bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi, rizki kita itu menjadi lapang, menjadi mudah. Ada banyak ruang-ruang kehidupan yang sebenarnya silaturahmi itu menjadi substansi, menjadi sebuah esensi. Tetapi kita bahasakan dengan kosakata yang berbeda. Kita tahu bahwa dalam dunia politik silaturahmi itu sangat penting. Tapi orang-orang yang bersilaturahmi itu mungkin hanya kita bahasakan sebagai konstituen. Ketika para dokter, para medis, orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, mereka juga berinteraksi, mereka juga mencari nafkah. Maka sebenarnya silaturahmi itulah yang menjadi sumber rezeki bagi para dokter, para medis, dan lain sebagainya. Hanya saja kita membahasakan untuk silaturahmi itu dengan kata-kata pasien. Untuk para pedagang, mereka juga kenikmatan hidup, rezekinya itu terbuka dari jalur silaturahmi. Tapi tidak terungkap kata silaturahmi karena hubungan silaturahmi antara pedagang dengan orang-orang yang mengantarkan rezeki kepada mereka disebut sebagai konsumen. Maka sebenarnya hakikat dari semua yang kita lakoni adalah silaturahmi. Sehingga bila kita sederhanakan dalam hidup ini, politisi, seorang negarawan, ketika mereka ingin sukses menjadikan politik itu murah, maka sarana yang paling mudah adalah dengan bersilaturahmi. Kita sangat yakin siapapun politisi, siapapun pejabat, bila silaturahminya bagus dengan rakyat, datang setiap dibutuhkan, datang setiap kali ada kegiatan, bukan hanya datang saat diperlukan saja, bukan hanya datang ketika mereka berharap mendapatkan dukungan, maka insya Allah tidak perlu ada deal-deal politik tertentu agar mereka dibayar, agar mereka diberikan amplop dan lain sebagainya. Hanya datang saja. Begitu kita mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, hanya perlu memperkenalkan diri, Pak, saya si Fulan yang dulu sering bersilaturahmi dengan Bapak, berencana insya Allah tahun ini mencalonkan diri sebagai Fulan. Maka orang-orang yang mengenal kepribadian kita sebagai orang yang senang bersilaturahmi, insya Allah tidak akan keberatan untuk menyalurkan suaranya. Ketika dokter, para medis, dan lain sebagainya membuka praktek untuk mengobati masyarakat yang sakit, sehebat apapun kapasitas pengobatannya, seampuh dan semujarab apapun obat yang diberikan, bila silaturahminya tidak terjalin dengan baik, kesehariannya angkuh, tidak bertegur sapa, tidak ramah dengan warga, maka yakinlah bahwa pengobatan yang paling sukses itu adalah dengan sugesti. Orang ketika merasa nyaman saat berkomunikasi, bahkan itu sudah menjadi setengah dari proses penyembuhan.
Maka pada saat dokter, para medis dan lain sebagainya, mereka bersilaturahmi dengan baik, menjalankan tugas itu bukan hanya sebatas tupoksi, tapi berangkat dari hati, menyapa para pasien, menyapa keluarga pasien dengan ramah, maka sungguh kehadiran beliau itu lebih mujarab daripada obat yang beliau resepkan. Demikian pula para pedagang. Andai kata silaturahmi itu berjalan dengan baik, bukan hanya sebatas persoalan bisnis, tapi ada sentuhan-sentuhan pribadi. Itu yang diajarkan oleh Allah dalam bisnis oleh Allah dan Rasulnya dalam bisnis yang Islami. Ketika para sahabat dulu mengeluh, "Ya Rasulullah, kami sudah mempraktikkan bisnis seperti yang Anda anjurkan untuk jujur, tidak curang, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi sukatan. Tapi kenapa bisnis kami ini masih kalah dengan orang Yahudi itu ya Rasulullah?" Apa kata beliau? Belum. Kalian belum mempraktikkan bisnis seperti yang saya ajarkan. Kalau hanya mengisi bobotnya sebatas yang kalian jual, kalian belum mempraktikkan yang Islami. Tapi coba penuhi sukatan dan timbangan mereka, lalu berikan sedekah kelebihan-kelebihan, maka perhatikanlah dampak yang akan Allah kembalikan kepada kalian. Barulah para sahabat ini berjualan dengan cara Rasulullah, timbangan tidak dikurangi, sukatan tidak dicurangi, dan mereka tambahkan sedikit kelebihan-kelebihan, maka terlihatlah ledakan rezeki mereka itu luar biasa. Dan itu yang dipraktekkan oleh para pedagang muslim di pasar-pasar ikan. Setiap kali kita beli ikan satu tumpuk, mereka akan menambahkan 1-2 ekor ikan lagi sebagai tambahan. Setiap kali mereka menimbang cabai saat kita berbelanja, mereka akan menambahkan lagi dengan beberapa butir cabai yang lain. Dan hal-hal seperti itu akan mengikat hati kita untuk terus menjalin silaturahmi dengan pedagang-pedagang yang jujur dan baik seperti ini. Maka para pemirsa RGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru manfaat dunia yang kita dapatkan, bahwa silaturahmi itu memudahkan rezeki, dan silaturahmi itu memanjangkan umur. Hidup kita itu mungkin terlepas dari perbedaan pendapat para ulama yang katakan bisa bertambah ataupun tidak. Intinya, kalaupun kita sepakat bahwa umur tidak bisa bertambah, likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi yakinlah kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah 60 tahun, 70 tahun, walaupun umur tidak bisa digeser 1 hari, 1 jam, bahkan 1 detik, tapi manfaat kehidupan itu bisa bertambah ratusan tahun. Betapa ada orang yang hidup 70 tahun tapi kehadirannya tidak terasa, dan betapa ada orang usia hidupnya hanya mungkin 20-25 tahun, tapi begitu dia meninggal dunia ini akan berduka cita atas ketidakhadirannya, atas meninggalnya dia, dan atas berpulangnya ke rahmatullah orang-orang yang seperti ini. Maka itu semua terjadi hanya karena silaturahmi. Oleh karena itu, mari kita angkat kembali tema ini, mari kita praktekkan untuk diri dan keluarga kita sendiri. Istimewanya di bulan-bulan hari raya seperti ini, kita bersilaturahmi dengan tidak melihat siapa orangnya, yang penting itulah hamba Allah. Dengan tidak melihat latar belakang haluan politiknya, yang penting itu adalah hamba Allah. Dan paling istimewa adalah bahwa kita sudah melakukannya dengan baik sekali. Maka hadirin dan hadirat para pemirsa RGTV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang menjadi relawan untuk mendakwahkan kembali semangat silaturahmi di antara kita, dan persatuan umat Islam akan kuat kembali. Dengan demikian kita akan dimuliakan oleh Allah dengan izzah di dunia dan di akhirat nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RGTV